Sejak peristiwa penghancuran barang-barang di istana oleh Abu Nawas, yang dilegalisir oleh Baginda, sejak saat itu pula Baginda ingin menangkap Abu Nawas untuk dijebloskan ke penjara. Sudah menjadi ketentuan hukum, bagi siapa saja yang tidak sanggup melaksanakan titah Baginda, maka tanpa disangsikan lagi, ia pasti akan mendapat hukuman. Baginda tahu bahwa Abu Nawas amat takut kepada harimau. Dan pada suatu hari, Baginda memerintahkan prajuritnya menjemput Abu Nawas, agar bergabung dengan rombongan Baginda Raja Harun al-Rasyid, untuk berburu harimau. Benar saja, Abu Nawas merasa ketakutan dan gemetar. Tetapi, di sisi lain, ia juga tidak berani menolak perintah Baginda. Pada suatu hari, dalam perjalanan menuju ke hutan, tiba-tiba cuaca yang cerah berubah menjadi mendung. Baginda memanggil Abu Nawas dengan penuh rasa hormat. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda. "Tahukah mengapa engkau aku panggil?" tanya Baginda kepada Abu Nawas, tanpa sedikit pun senyum di wajahnya. "Ampun tuanku, hamba belum tahu," jawab Abu Nawas. "Lihatlah, sebentar lagi akan turun hujan. Sementara hutan masih sangat jauh dari sini. Aku akan memberimu kuda yang lamban, sedangkan aku dan pengawal-pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Nanti pada waktu makan siang, kita berkumpul di tempat peristirahatanku. Namun bila hujan turun, kita harus menghindarinya dengan cara kita masing-masing, agar pakaian kita tetap kering. Sekarang, mari kita berpencar." Abu Nawas. Baginda mencoba menjelaskan maksudnya kepada Abu Nawas. Kemudian Baginda dan rombongan mulai bergerak. Abu Nawas kini tahu akan suatu hal, bahwa Baginda akan menjebaknya. Ia harus mencari akal untuk lolos dari jebakan Baginda Raja. Dan ketika Abu Nawas sedang berpikir memutar otaknya, tiba-tiba hujan pun turun. Begitu hujan turun, Baginda dan rombongannya segera memacu kuda untuk mencapai tempat perlindungan yang terdekat. Tetapi karena derasnya hujan, Baginda dan para pengawalnya basah kuyup terkena hujan. Ketika waktu makan siang telah tiba, Baginda segera menuju tempat peristirahatannya. Namun belum sempat baju Baginda dan para pengawalnya kering, Abu Nawas datang dengan menunggang kudanya yang lamban itu. Baginda dan para pengawalnya begitu terkejut, karena melihat baju Abu Nawas tidak basah sama sekali. Padahal dengan kuda yang paling cepat saja, Baginda tidak bisa mencapai tempat berlindung yang paling dekat, yang membuatnya basah kuyup. Pada hari berikutnya, Abu Nawas diberi kuda yang paling cepat milik Baginda Raja. Kini Baginda dan para pengawal-pengawalnya mengendarai kuda yang lamban. Setelah Abu Nawas dan rombongan kerajaan berpencar, hujan pun turun seperti kemarin. Sialnya, hujan hari ini turun lebih deras daripada kemarin. Baginda dan pengawalnya pun langsung basah kuyup terkena hujan, karena kuda yang ditungganginya tidak bisa berlari dengan kencang. Ketika saat bersantap siang tiba, Abu Nawas tiba di tempat peristirahatan lebih awal dari Baginda dan pengawalnya. Di sana ia menunggu kedatangan Baginda Raja dan pengawalnya. Selang beberapa saat, Baginda dan para pengawalnya pun tiba, dengan pakaian yang basah kuyup terkena hujan. Melihat Abu Nawas dengan pakaian yang tetap kering, Baginda menjadi penasaran. Beliau tidak sanggup lagi menahan keingintahuan yang selama ini disembunyikannya. Dan akhirnya Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas. "Terus terang, bagaimana caranya menghindari hujan, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Mudah saja tuanku yang mulia," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Bagaimana bisa, sedangkan aku saja dengan kuda yang cepat, tidak sanggup mencapai tempat berteduh yang terdekat. Apalagi, dengan kuda yang sangat lamban ini," kata Baginda melanjutkan. "Hamba sebenarnya tidak melarikan diri dari hujan. Tetapi begitu hujan turun, hamba secepat mungkin melepas pakaian hamba, dan segera melipatnya, lalu mendudukinya. Ini hamba lakukan sampai hujan berhenti."
Mendengar penjelasan dari Abu Nawas, akhirnya Baginda Raja mengakui kecerdikan Abu Nawas. Baginda Raja sama sekali tidak terbesit dalam pikirannya untuk melakukan hal itu. Dan akhirnya Abu Nawas lolos dari jebakan Baginda Raja.